I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara kalian yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri konferensi kasus kali ini. Kegiatan konferensi kasus kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga solusi yang tepat untuk menangani kasus yang dialami oleh salah satu siswa kita dengan inisial B dari kelas 11. Adapun gambaran masalah yang dialami oleh siswa ini beberapa poin saya jabarkan. Yang pertama yaitu siswa D ini merupakan siswa pindahan yang ikut orang tuanya pindah tempat tugas. Yang kedua, siswa D ini berdasarkan pengamatan keseharian di dalam kelas, dia sering tidak mau berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya dan lebih banyak diam, sehingga terlihat seperti menyimpan sesuatu beban yang sangat berat di dalamnya. Poin yang ketiga, siswa D ini selama 3 bulan masa bersekolah di semester 1 sering tidak hadir tanpa memiliki alasan yang jelas. Ia hanya hadir di dalam 1 minggu itu ada 3 kali, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu, sedangkan sisa harinya tidak pernah masuk. Poin yang keempat yaitu nilai yang diperoleh siswa D ini selama 3 bulan ini itu sangat turun nilainya di standar KKM, baik itu dari hasil tugas, pekerjaan rumah, dan ulangan hadir di sekolah. Poin kelima, siswa D ini merasa orang tuanya kurang memiliki perhatian terhadap kegiatan belajar anaknya. Hal ini dikarenakan mereka sangat sibuk mencari nafkah untuk anaknya, dan di rumah siswa D ini tidak mendapat bantuan dalam kegiatan belajar. Lalu saat pelajaran pun, pelajaran bahasa Indonesia, didapati suatu fakta nih, bahwa siswa D ini mengalami gangguan belajar karena dirinya tidak mampu memahami makna yang terkandung dalam suatu kalimat dalam buku teks bacaan. Hal ini mengakibatkan siswa D ini tidak mampu memahami materi pelajaran yang diajarkan guru di depan kelas. Dari sini kemudian saya melakukan observasi terhadap kegiatan D selama di kelas dan saya mendapati hasil sebagai berikut. Siswi ini ketika jam pelajaran berlangsung lebih banyak diamnya, dia tidak aktif, tidak berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Lalu ketika guru yang mengajar di depan kelas bertanya, dia hanya diam dan tidak bisa menjawab. Dalam interaksi di dalam kelas ini, siswa ini itu tidak terlalu sering berbicara dengan teman sekelasnya, sehingga ia tidak terlalu sering mendapatkan bantuan dari teman sekelasnya ketika pelajaran berlangsung. Selain itu, dalam pengamatan saya melihat bahwa siswa ini itu berekspresi wajahnya itu terlihat sangat frustasi dan memendam kekecewaan yang berat terhadap keadaan yang dialaminya. Selain itu, dalam pengamatan saya dalam 1 minggu ini, siswa D ini hanya hadir hanya Senin, Selasa, dan Rabu. Sisanya dia tidak selalu hadir. Baiklah, sekarang di antara ibu dan bapak adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu. Ketika saya menerima siswa ini ke dalam sekolah ini, saya mendapatkan fakta bahwa dia tidak naik kelas dan dengan catatan khusus harus dipindahkan sekolah lain. Namun untuk nilai rapotnya saya sudah lihat itu sesuai dengan standar KKM yang ada di sekolah ini juga, sehingga tidak ada alasan lain untuk menolak siswa ini untuk tidak masuk ke sekolah ini karena sudah memenuhi syarat nilai standar KKM yang ada di sekolah ini. Dan saya juga menemui bahwa orang tuanya juga pindah tugas. Ya, baik, terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Sekarang kita akan mendengar penuturan kata dari wali kelas di kelas ini tentang perilaku D ini bagaimana? Baik, terima kasih Ibu. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nida Mufidah Hanifah. Saya wali kelas 11 IPS 1, merupakan orang tua siswa di sekolah. Dalam pengamatan saya sehari-hari, D merupakan siswa yang cukup baik dan tidak membuat hal-hal yang aneh saat berada di sekolah. Memang saya sering mendengar keluhan-keluhan dari guru mata pelajaran bahwa siswi ini
merekam saat di dalam kelas dan juga tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Namun, saya katakan bahwa mungkin dia sedang dalam masa penyesuaian karena baru pindah ke sekolah baru. Akan tetapi, sudah 3 bulan sejak masa sekolah dimulai, keluhan-keluhan guru terus berlanjut dan bahkan sebagian dari mereka malah meminta saya untuk menasihati siswi ini secara lebih mendalam. Selain itu, teman-teman sekelas D juga sering melaporkan kepada saya bahwa D jarang sekali berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya, banyak diam dan jarang berbicara saat di dalam kelas dan sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang jelas. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Wali kelas. Sekarang kita akan mendengar informasi dari perwakilan guru mata pelajaran mengenai siswa D ini. Silakan Pak. Baiklah Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ahmad Maulana. Saya di sini mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa D ini. Nah, jadi pada sini saya akan memberikan informasi bahwa siswa D ini mendapati fakta bahwa sangat lambat memahami kata dan memahami arti kata. Hal itu terbukti ketika saya melakukan tugas kompetensi membaca dan dia sulit memahami arti kata dalam sebuah wawancara. Dan karena hal itu saya tidak bisa meluluskan siswa ini di kompetensi tersebut. Dan hal ini mengakibatkan siswa D ini menjadi malu untuk mengikuti pelajaran saya. Hal ini semakin terlihat ketika kehadiran si D ini yang hanya datang pada hari Senin sampai Rabu, sedangkan pelajaran saya itu ada ketika hari Kamis. Nah, saya sendiri tidak dapat bertemu dengan dia dan saya rasa dia menghindari untuk bertemu dengan saya. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kita akan mendengar informasi dari orang tua siswa D ini. Bagaimana Bu? Baik, perkenalkan nama saya Risma. Dalam pengamatan saya sehari-hari ini, anak saya itu memiliki perilaku yang biasa dan normal sebagaimana anak sepertinya. Hanya saja anak saya ini orangnya sedikit pendiam dan tidak terlalu banyak berbicara. Lalu kepada ibunya pun tidak berbicara. Dalam pengamatan saya juga anak ini jarang belajar saat di sekolah. Lalu saya sendiri memperhatikan anak saya hanya pada malam hari karena pada pagi hari dan siang hari saya bekerja. Lalu dalam pengamatan saya juga dia di rumah tidak pernah mengerjakan tugas atau tugas-tugas dari guru-guru lain. Oke, baik, terima kasih atas informasinya dari Ibu Risma. Sekarang kita akan mendengarkan informasi dari psikolog tentang masalah yang dialami oleh ini. Gimana Pak? Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan konferensi kasus ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky Anandari Putra. Saya biasa dipanggil Rizky dan saya merupakan seorang psikolog yang bertugas di salah satu lembaga bimbingan belajar di Kota Bekasi. Berdasarkan semua informasi yang saya dapat, yang saya dengar juga, bahwa siswa ini tuh mengalami gangguan belajar yang biasa disebut disleksia. Gangguan ini terjadi pada kemampuan siswa untuk membaca. Dalam kasus D ini, menurut informasi yang dari guru bahasa Indonesia, dia mampu membaca akan tetapi sulit untuk memahami kalimat itu. Jadi menurut saya ini dikategorikan mengalami gangguan belajar dan harus dibantu untuk mengatasinya. Oke, baik, kita sudah mendengar ya semua informasi yang dibutuhkan. Dan dari semua informasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut. D ini merupakan seorang siswa pindahan. D ini di kelas pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. D ini jarang masuk sekolah, di rumah tidak pernah belajar, dan D ini gagal dalam ujian membaca, dan kemudian ternyata D ini mengalami gangguan belajar yang disebut tadi sebagai disleksia. Menurut saudara, apakah yang akan terjadi bila masalah ini tidak terselesaikan, terutama mohon dari kepala sekolah? Menurut saya, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, akan membawa dampak yang buruk bagi sekolah dan juga dampak buruk bagi siswa-siswa lainnya. Seperti untuk siswa lainnya akan meniru kebiasaan buruk dari siswa D ini sehingga membuat kebiasaan buruk ini tertular
menularkan kepada siswa lain. Baik, selanjutnya menurut ketua kelas. Menurut saya masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, masalahnya siswi D semakin tertekan dan juga akan membuat siswi tersebut bukannya semakin bisa diarahkan menjadi lebih baik, akan tetapi yang terjadi justru kondisi yang diterima di sekolah ini akan membuat D menjadi lebih tertekan dan dia akan semakin jauh untuk mencapai cita-citanya. Oke, lanjut selanjutnya dari guru bahasa sendiri. Nah, saya juga setuju akan pendapat dari kepala sekolah dan juga ibu wali kelas. Nah, yang mana pasti kita akan harus memberikan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Oke, kalau menurut orang tua dari dia sendiri bagaimana? Saya sangat ingin yang terbaik buat anak saya ya. Tindakan yang Bapak Ibu ambil asalkan benar dan tepat, saya terima dan saya menyetujuinya untuk dilakukan kepada anak saya. Lalu saya sangat ingin yang terbaik untuk anak saya untuk mengejar cita-cita yang diraihnya. Oke, baiklah, dalam posisi saya sebagai konselor di sini, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan konseling-konseling individu kepada D ini untuk memperbaiki perilaku dan sifatnya selama ini, memberikan layanan informasi dan penguasaan konten kepada D ini agar dia lebih memahami cara-cara membaca yang baik dan tepat sehingga keluhan-keluhannya dalam belajar dapat teratasi. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu sekalian? Saya sangat setuju dan juga saya akan berusaha untuk lebih dekat dengan D dan juga akan lebih intensif untuk memantau siswa ini serta saya akan berpartisipasi kepada konselor dalam penanganan masalah D dengan memberikan akses kepada konselor melihat data-data nilai yang diperoleh oleh D yang diserahkan oleh guru mata pelajaran. Saya juga begitu. Saya akan lebih meningkatkan pelatihan bagi siswa D ini, terutama latihan membaca supaya dia lebih terampil dan melaksanakan kegiatan membaca ini. Saya dan anggota keluarga saya akan berusaha lebih meningkatkan perhatian kepada anak tersebut dan akan menyediakan waktu khusus untuk belajar dan membimbingnya dalam belajar. Selain itu akan lebih aktif membantu konselor dalam menangani masalahnya. Oke, baik. Bagaimana dengan Ibu Kepala Sekolah? Apakah setuju dengan langkah-langkah yang telah direncanakan oleh kami? Saya menyetujuinya selama langkah penanganan yang dilakukan tidak menyusahkan siswa lain ataupun orang tuanya sendiri. Jadi saya sangat menyetujui hal tersebut. Oke, baik. Bagaimana dengan langkah-langkah penanganan yang telah dirumuskan ini di dalam konferensi ini, Pak Rizky? Saya rasa langkah penanganan yang diambil itu sudah sangat tepat dan sesuai untuk dilaksanakan. Tetapi yang terpenting kita harus melakukan adalah membangun untuk kembali rasa percaya diri si siswa ini. Kita harus memberikan pelatihan yang intens kepada siswa D ini agar dia semakin terbiasa untuk membaca dan terlatih memahami makna bacaan. Dan juga kita juga membangkitkan semangat siswa D ini untuk bersekolah dan berorganisasi di lingkungan baru agar dia semakin lebih betah dan sering hadir di sekolah. Oke, baik. Kalau begitu untuk pertemuan konferensi kasus kali ini saya rasa sudah cukup. Dengan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang bersedia hadir dalam kegiatan konferensi kasus hari ini. Semoga hasil dari konferensi kasus ini dapat mengubah perilaku belajar siswa D ini menjadi lebih baik dan rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.